hiburan telinga, ini anggap Pak saudara-saudara, yaitu jangan diambil ke hati ya, karena ini hiburan akrobat ataupun songlap mata. Balik. Boleh saya lepas ularnya Pak? Boleh? Boleh saya lepas ularnya? Boleh? Boleh, saudara-saudara. Gelangnya saya mau kasih dulu, ibu keburu pulang ya. Aduh. Hai, yang kali cok barawan apa ya cole ya, yang sudah ambil kemarin. Kamu ambil lagi. Oh, saudara-saudara. Tapi jangan yang beli ya. Kalau beli, saudara-saudara, paksa bapak saya jual 50.000 ya. Macam biasa orang jual, saudara-saudara. Ini hari siapa yang membawa pulang, saya yang kena buah. Lagi janji adalah janji sebagai sedekah mukawalah, saudara-saudara ya. Tapi jangan dijimatkan Pak ya, jangan dijimatkan ya. Anggap sebagai hiasan saja. Baik jimat-jimat, baik pegang antinyo, anti J segala macam. Baik pegang kodamnyo, kodam J. Takut syirik kepada Allah dengan baik. Saudara-saudara, baik pegang jimatnyo, jimat J. Dipoin dengan dia meninggal. Jangan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati sampai matiku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak aku mensyirikan kau ya Allah, tidak aku menduakan kau ya Allah. Jangan dijimatkan, anggaplah sebagai hiasan saja, anggaplah sebagai pemanis tangan. Cuma walaupun matahari panas, kalau bapak pakai, insya Allah mudah-mudahan bawaan kita dingin bawaannya, seperti orang mandi di pinggir sumur. Bawaan kita dingin saudara-saudara, karena seperti hampir sama dengan batu giok, orang pakai dingin bawaannya. Ini tidak saya jual ya. Coba tunjuk tangan berapa orang yang mau. Jangan malu, bebas boleh. Sadual umat boleh. Orang besar malas tunjuk tangan. Pak Tenggu, kami kalau pre saja tidak mau, jual aja lah, kami beli. Jangan, kalau jual 50.000. Sini anakku, manurung sini. Ini begini Naya, kalau kita jual 50.000, ini jangan jual begini. Sedekah mukabalah aja ya, sedekah mukabalah satu orang satu ya. Apa itu sedekah mukabalah? Sedekah mukabalah itu sama-sama bersedekah, sama-sama dapat pahala. Long bersedekah dengan apa? Tolong dong sedekah kalau masjid. Saya bantu ini anak-anak mualaf yang masuk Islam di sana Pak. Saudara-saudara, ini B50.000. Pak Dincit, penonton yang sebut aja, tapi ikhlas ya karena Allah. Jangan 50.000 ya. Penonton sebut aja, ikhlas. Pak Din pegang yuk. Sebut aja, ada yang bilang 20, ada yang bilang 10. Sini. Begini ya. Kita beli yang paling kecil aja ya, saudara-saudara ya. Jangan 40.000, jangan 30.000, jangan 20.000. Kita beli yang paling kecil aja. Siapa bawa pulang ikhlas karena Allah, sedekah mukabalahnya 10.000 rupiah aja ya. 10.000 ya, sama-sama bersedekah, kasihkan. Nanti kalau sudah kamu masuk pesantren, ini tato-tato bersihkan semua. Nyawa dan tato badan jenengmu, masih ada tatonya Pak, ditinggal saya bersihkan aja. Habis itu sudah masuk pesantren. Anakku kasihkan, jangan 20.000 ya, 10.000 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kenapa? Tunjuk tangan. Kasihkan Bunda sebelah sini, kasihkan kasihkan Pak Ustadz sebelah sana. Kasihkan ya. Kasihkan Pak Ustadz sebelah sana, kasihkan Bapak sebelah sini, kasihkan Abang sebelah sini. Pak, Benit dong Pak, kan atom, ini bukan atom ya. Pasti ya, saudara-saudara ya, bukan ya? Saudara-saudara, nak percaya Bapak boleh tes, saudara-saudara. Pak, nanti kalau jumpa orang jangan bilang beli 10.000 sama saya ya, jangan ya. Bilang aja ini kenangan dari Pak Tengku Aceh, sedekah 10.000. Begitu aja, saudara-saudara ya. Kasihkan, ambil 220, kasihkan Bang. Apalagi sekali kita jumpa, sekali, setahun sekali kita jumpa di Kota Raja di Banda Aceh ini, saudara-saudara. Kasihkan kenang-kenangan Bu, saudara-saudara, oleh-oleh Bu. Haji bahasa Aceh Pak, Haji bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia silakan saudara-saudara. Dia tahu sedikit-sedikit bahasa Aceh, tapi mau cakap nggak bisa Bang. Tapi kalau Bapak bisa bahasa Batak, ayo bahasa Batak. Saudara-saudara, ya, 330 kasihan, saudara-saudara. Kasihan kamu nanti, saudara-saudara ya. Nah, kayak Bang, saudara-saudara. Ini Pak orang Batak, marganya Manurung, saudara-saudara ya. Tapi sudah saya sunat Pak, alhamdulillah ya, saudara-saudara. Nah, kasihkan sebelah sana Pak, kasihkan ya. 10.000 rupiah itulah kenang-kenangan. Kapan lagi? Sekali-sekali jumpa. Saudara, yuk segera Pak, saudara-saudara. Puakan dengan Pak pulang tuh anak-anak kita, ya. Mereka. Baik, saudara-saudara, saya angkat lembu yang kasih Bang, pakai saudara-saudara, di bawaannya dingin, tidak apa-apa. Kasihkan sekali lagi, cepat sedikit Dion, jangan lama-lama, itu anaknya kasihan darahnya, biar cepat berhenti, saudara-saudara, kasihkan 10.000 rupiah saja, kenang-kenangan Cendramata, oleh si Kapur Sirih, tanda Sulah Pinang, saudara-saudara sekalian ya. Cepat, sudah jam 6 ini, sudah jam 6.19, jangan nanti sebentar lagi sudah waktunya mengaji, saudara-saudara. Mana orang yol sudah kasihkan, cepat kasihkan ya. 10.000 rupiah aja. Berapa orang lagi kasihkan?
Sudah. Habis. Kita angkat lu lampunya. Kasihkan. Berapa orang lagi? Kasihkan bunda sebelah sini ya. Sudah. Ini bawaannya dingin Pak. Pak, jangan dijimatkan. Ini kalau lewat online Pak dijual sampai 300 nih, 200. Dibilangnya mengandung ilmu, mengandung jimat segala macam. Orang Acehnya kayaknya ada kepegang ilmunya kamu jarur. Orang Aceh ini gila ilmu, saudara-saudara. Burung Acehnya pungo ilmu, warga komplit hana ilmu, bangkaman saja ilmu Aceh. Itu kasih bunda sebelah sana, saudara-saudara. Contohnya ilmu terpental. Lagi marak di Banda Aceh ini ilmu terpental Pak. Oh ya pakai aja. Ilmu terpental, warga isu terpental, pencot. Yang pungo orang Aceh pungo ilmu, saudara-saudara. Punya na ilmunya kamar deka Palestina ka berosa, saudara-saudara. Sedangkan Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad Rasulullah berperang sampai patah giginya, sampai berdarah-darah. Pupasa ino kena ilmu terbental, tapi kalau ada sesama gurunya, sudah ada kong kali kong guru sama murid. Kalau kata pesulap merah di Jakarta, itu namanya belief sistem, saling kepercayaan antara guru sama murid. Sudah disugesti, sudah dihipnotis atau dihipnosis, saudara-saudara. Jadi hana nyan murnok dibaca ayat-ayatnya segala macam nyan kapungor aja. Siapa yang sudah belajar tapi jangan sentimen sama saya ya. Tunggu saya di luar, kita buat surat, buat materai, tes dong tiga, lungsur tiga. Tapi kalau benjol matanya jangan laporkan saya ke polisi. Jawa ya so. Contoh begini, coba Dion di dong. Sana lagi. Coba tinju saya. Solo, tinju. Suruh likut. Nyaga play ia lembu ni ya. Nyan kanya Aceh. Khususnya masyarakat Pekanbadak. Sudah. Ini maaf orang masyarakat Pekanbadak yang merah ya. Jangan kita gila ilmu, saudara. Tidak ada itu namanya ilmu terpental. Kalau ada Pak, tak sempat Belanda masuk kemari Pak. Kalau ada Belanda nak masuk. Belanda tidak sempat menguasai Jakarta, menguasai Nusantara. Jepang tidak pernah masuk, saudara-saudara. Hana ilmu terpental. Coba. Cuma puji Nabi Roroy. Kenapa sama-sama dia ada? Itu sudah saya bilang tadi, belief sistem sudah dihipnosis, disugesti sama gurunya. Nah, saudara-saudara. Ya, coba cidam. Nih, lihat ya. Saya nih, Papa perhatikan. Mencoliku, yang kapungor aja. Gila, saudara-saudara. Betul Pak? Nah, kalau ada masuk MA, kenapa? Kalahkan McGregor, kenapa? Saudara-saudara. Sedangkan Habib aja, Habib Pak, pemain UFC, saudara-saudara. Hana macam mencora wadwa. Kata ya cek, mau naik di mewat itu pencot, yang kamu menang draw luar nang draw ini. Oh ini apa oleh McGregor? Apa? McGregor pun luar Inggris. Pak, pakai akal sehat. Maaf Bu, orang Aceh ini saudara-saudara, jangan sempat kita ditipu oleh ilmu demikian saudara-saudara. Nah, cuman kalau dibilang terus terang ini hipnotis atau hipnosis ya tidak apa-apa. Kalau dibilang ini hanya sekedar belief sistem, adalah percaya guru sama murid, itu tidak masalah. Tapi punya pegah ilmunya, tak baca ayatnya, tak amal ayatnya, nyo, bukan short terpentalnya, itu sudah mempermainkan ayat-ayat Allah. Hati-hati saudara. Pulau pegah ilmunya ni pegah asal dari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, imemenan ulama Aceh. Saudara-saudara, itu sungguh luar biasa lagi. Saudara-saudara, sudah menghina ulama-ulama kita yang termasuk dahulu kala. Saudara-saudara, yang kenyau-kenyau Aceh bebakai. Play lah munggung lewanya. Mari saudara-saudara, cari. Kalau ini ilmu apa? Kalau ini akrobat itu hiburan mata. Pak, saudara-saudara. Sudah, angkat lembunya, pegang lembunya nak. Ini saya tanya sama adik. Tahun berapa Belanda masuk kemari? Tahun berapa? 1873, yang dipimpin oleh Jenderal John Kohler dengan kekuatan lebih kurang 30.000 pasukan mendarat melalui pantai Cermin Kuala Oleh di Banda Aceh. Setapak demi setapak Belanda masuk, sampailah di depan Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Ini tu Jenderal Kohler. Pak berdaya gelempangnya, tapi Pak gelempang ke dalamnya namanya Dedi. Ya sudah betul hina kuburan. Yang Jenderal Kohler yang kehina idam. Wate Jenderal Kohler idam hina, jiluh menterpung masjid ayo. Watanya masjid ayo dari kaya ke begal ini oleh Raja Aceh.
dibangun bersama rakyat Aceh. Waktu itu masjid Pak bukan ini Pak, ini masjid dibangun oleh Belanda diganti yang lain. Saudara-saudara, masjid awal dari kayu. Dilo oleh Jenderal Kohler Pak, dilo dengan teropong. Wah, dilo oleh Jenderal Kohler, diteropong sama Jenderal Kohler. Apa kata Jenderal Kohler? Bakar itu masjid Aceh menjadi abu. Dan masjid Acehnya menjadi KB. Masjidnya saudara tua, rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Ya, kayu-kayu menjadi puing-puing, arang-arang berhamburan. Saudara-saudara, api membara, asap mengepul ke atas. Masjid rata dengan tanah. Jenderal John Kohler tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di bawah pokok gelumpang ini Pak, bakal lapangnya. Ketika John Kohler bertepuk dada, dia berkata, Aceh Hanale, Aceh sudah tak lagi, sudah kami kuasai, kata Jenderal Kohler. Tiba-tiba ada seorang pemuda Aceh yang sampai sekarang namanya masih misteri, salah seorang sniper terbaik dunia. Salah satu sniper terbaik dunia, orang Aceh Pak, yang tembak Jenderal John Kohler. Itu pemuda bangkit dari puing-puing, kemudian diarahkan senjatanya ke arah Jenderal Kohler. Dipegang di dada Jenderal Kohler, dibaca bismillah, ikut Pak Game. Wah, musuhnya berdiri, kenanglah bak dada Jenderal Kohler, sehingga Jenderal John Kohler roboh di bawah pokok ketapang. Wakil Jenderal Kohler roboh di bawah pokok ketapang ini, keluar suara yang terakhir. Oh my God, the Engrevon of Aceh. Oh Tuhanku, aku sudah terkena peluru pejuang Aceh. Waktu itu agresi Belanda pertama kalah Belanda karena sang jenderal roboh di bawah pokok ketapangnya. Karena saudara-saudara, akhirnya Belanda pulang. Agresi yang kedua, besok kita ceritakan lagi. Lampu kita angkat dulu, boleh tidak kira-kira? Mari saudara-saudara. Tapi Pak, kalau kita baca sejarah di sana, itu ada yang salah sejarah sedikit, bukan di kepala ditembak Pak ya. Jenderal Kohler bukan kepala ditembak oleh sniper Aceh ya, yang ditembak arah dadanya. Karena ketika dia roboh, suaranya masih keluar. Oh my God, Engrevon. Oh Tuhanku, aku sudah kena peluru pejuang Aceh. Saudara-saudara, masih bisa ngomong dia. Kalau kepalanya kena, tak bisa ngomong. Saudara, agak salah sejarahnya sedikit. Kemudian pokok ketapang Pak, ini pokok ketapang nih. Itu dulunya bukan di sini tuh. Itu yang aslinya 6 meter lagi ke sana. Terus di sana tuh ada prasasti dulu. Karena sudah dibangun payung ini, ada payung ini, jadi digeser kemari. Tidak apa-apa. Yang penting pokok ketapangnya. Tanam lagi sejarah, baik-baik ada sejarah, saudara-saudara. Saya bukan ahli sejarah, cuma sedikit paham ya. Mari, sudah siap. Nyolong ke bawah deh, Bu. Sudah karena sudah simpan anakku ke sana. Simpan gelangnya ke sana, nanti yang perlu obat minta belakang lagi, saudara-saudara ya. Sudah jaga kelambunya, saudara-saudara. Pak, silakan di kamera, silakan divideokan, tidak apa-apa, saya angkat kelambunya. Tapi jangan jadi fitnah Pak ya. Al-fitnah tu asyadu minal qatli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya pernah diviralkan di Banda Aceh ini, pernah difitnah oleh seorang YouTuber, saudara-saudara. Apa katanya? Maghrib, padahal masih sore Pak. Saya tidak marah. Kemudian 16 orang kemudian saya jumpa sama dia di Pekanbadak. Saya bilang, saudara Fikri, saudara masih ingat sama saya? Ingat, Pak Tengku yang jual obat itu, betul. Kenapa kamu viralkan saya? Apa salah saya sama kamu? Kenapa kamu ganggu saya? Begini, Pak Tengku, saya meningkatkan stabilitas saya menaikkan pamor saya, citra saya, supaya saya terkenal di Aceh ini. Oh begitu. Jadi kenapa kamu fitnah saya? Padahal waktu itu masih sore, kau bilang sudah maghrib. Itu suka-suka saya Pak Tengku. Pak Tengku mau apa rupanya? Wate pegang mau apa? Silap 5 juta, penjual pelajaran itu. Kemong nama dah. Kalau perlu aja baru selesai masalah. Jika kamu mata, itu bagaimana? Udah teman. Yang lalu kagak berlalu. Saudara-saudara, tak apa-apa. Makanya, saudara-saudara, boleh pegang HP silakan, tapi jangan jadi fitnah, saudaraku. Kalau jadi fitnah, uang yang kita hasilkan itu jadi haram. Misalnya Bapak memviralkan seseorang, tapi fitnah itu nanti uang itu Pak haram sampai anak kita. Kenapa? Tapi fitnah gom. Tapi nago kita merusak nama baik orang, merusak citra nama baik orang, memfitnah orang ya, saudara-saudara, sehingga orang tersebut yaitu adalah terganggu keluarganya, terganggu yaitu dirinya, itu hukumnya sudah haram, saudara-saudara. Maka Bapak pegang HP oles, ini hati-hati Pak. Ya. Makanya saya Pak, Ibu juga hati-hati pegang HP gitu ya. Itu Bapak adik apalagi yang muda-muda hati-hati, karena gambar-gambar porno banyak dalamnya. Gambar porno. Ini jujur kita berdua ya, tapi jangan jadi fitnah ya. Tapi jangan jawab ya. Pernah nonton film porno? Jangan jawab, sudah jangan. Coba kamu tanya sama saya. Coba tanya sama saya. Coba kamu tanya sama saya. Pak Tengku pernah nonton? Bilang. Pernah dulu sekali. Dulu sekali Pak. Baru-baru pertama keluar. Ditunjukkan videonya sama saya.
Saya terkejut. Gawat nih videonya. Langsung saya tutup mata. Syam. Alek kepada doa dia hanya jauh minum maju. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang saya masih ingat. Besok di akhirat akan dicongkel mata kita. Hati-hati saudaraku yang sering nonton videonya. Mari, saudara. Ini Pak yang terakhir. Yang mau pegang ularnya boleh nggak apa-apa. Kalau darahnya, nggak apa-apa. Jilat darahnya sedikit, nggak apa-apa. Jangan takut, Mak. Bapak lihat, senang itu ular, Pak. Saudara-saudara ya. Nah, baiklah, hari sudah menjelang sore. Saudara-saudara, jangan nanti saudara-saudara penontonnya kecewa. Jangan, sudah mengaji, kita hentikan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak paham boleh bertanya tentang obat ya.